Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahda Sakinah dan teman saya Syarifah Fadilah dan Muhammad Ridwan. Kami dari kelompok. Pengertian hudud. Hudud adalah bentuk jama dari kata had, yang artinya sesuatu yang membatasi dua benda. Dan pada asalnya perkataan had ialah sesuatu yang memisahkan antara dua perkara dan digunakan atas sesuatu yang membedakan sesuatu yang lain. Menurut bahasa, kata had berarti al-man'u atau cegahan. Hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran atau hadis. Hukuman hudud ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh ditukar ganti hukumannya dan tidak boleh diubah dan dipindah. Hukuman hudud tidak boleh dimaafkan oleh siapapun. Macam-macam tindakan hudud. Yang pertama ada zina. Zina yaitu melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan. Jadi, perbuatan zina itu adalah haram hukumnya dan termasuk salah satu dosa besar. Macam-macam zina. Yang pertama, zina muhson, yaitu pezina yang antara seorang yang sudah memiliki pasangan sah atau menikah atau sudah pernah menikah. Yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu zina yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan yang sah. Yang kedua ada qazaf. Qazaf menurut bahasa yaitu ramyu syai'in, berarti melempar sesuatu. Qazaf menurut istilah adalah melempar tuduhan zina kepada orang lain tanpa adanya bukti-bukti yang kuat, karena mewajibkannya hukuman had bagi tertuduh. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat para pelaku qazaf di dunia maupun di akhirat. Syarat-syarat qazaf. Yang pertama, qazif orang yang menuduh, yang kedua makzuf orang yang dituduh, dan yang ketiga makzuf alaihi tuduhan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Di sini tindakan hudud selanjutnya, yaitu mencuri. Mencuri itu merupakan salah satu dari sekian dosa yang berakibat adanya had bagi pelakunya. Mencuri ini diartikan sebagai perbuatan mengambil harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Mengenai hadnya, para ulama itu telah bersepakat bahwa mengenai hukum mencuri ini adalah hukum potong tangan. Nah, jadi mencuri ini kan merupakan kegiatan yang mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Di di salah satu potongan ayat ini itu Allah telah menjelaskan yang artinya berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagaimana pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi kan di potongan dari arti potongan yang di atas ini barusan saya jelaskan, saya sebutkan, sudah dinyatakan secara jelas oleh Allah alasan penetapan ancaman hukuman yang berat, karena itu sebagai pembalasan atas kejahatan apa yang diperbuat, dan ancaman balasan sebagai rasa penolakan dari Allah, karena Allah itu kan sudah melarang mencuri itu merupakan larangan dari Allah. Nah, apa sih hikmah bagi pencuri itu? Hikmah hadnya yaitu seseorang itu tidak akan mudah mengambil barang orang lain, karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda seperti yang tadi ada hukuman potong tangan. Lalu seseorang ini akan memahami betapa hukum Islam itu emang benar-benar melindungi hak milik seseorang. Lalu menghindarkan manusia dari sikap malas. Jadi misalkan ini diterapkan, ini manusia kan pasti akan mencari pekerjaan yang lain, mencari pekerjaan yang lebih halal daripada pekerjaan mencuri ini. Terus membuat jera para pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi karena telah ditetapkan hukuman seperti ini, pencuri ini tuh akan berpikir panjang jika dia yang
berpikiran panjang dan menerapkan agamanya. Yang selanjutnya itu ada hirabah. Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat dikemukakan bahwa inti persoalan tindak pidana perampokan ini adalah keluarnya sekelompok orang dengan maksud untuk mengambil harta dengan terang-terangan dan kekerasan. Apakah dalam realisasinya pengambilan tersebut terjadi atau tidak? Nah, di sini menurut Imam Malik dalam mendefinisikan perampokan lebih mementingkan kekuatan otak, taktik, dan strategi dibandingkan dengan kekuatan fisik. Sedangkan menurut Zahiriyah sangat umum, sehingga pencurian pun dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana perampokan. Meskipun demikian, menurut mereka Zahiriyah ini, apabila tindak pidana pencurian dilakukan sembunyi-sembunyi atau kemudian ia berzina atau memperkosa, membunuh, maka hukumannya ini bukan sebagai perampok, melainkan dihukum sebagai pencuri atau pezina dan juga pembunuh. Nah, bagaimana sih hukumannya? Hukuman yang diterapkan itu gimana? Di sini hukumannya menurut Imam Malik dan Zahiriyah, hukuman untuk pelaku perampokan itu sudah diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman mana sih yang lebih sesuai dengan halnya tersebut. Lalu di sini hanya saja Imam Malik ini membatasi pilihan hukumannya. Jadi pilihan hukumannya ini memang sudah ditetapkan oleh Imam Malik terdahulu, yaitu seperti kalau untuk tindak pidana pembunuhan, maka pilihan hukumannya itu hanya dibunuh atau disalib. Sedangkan Zahiriyah ini memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih hukuman apa sih yang pantas dan sesuai menurut pandangannya dengan perbuatan apapun dari keempat jenis perbuatan yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi di sini tuh hukumannya tergantung dari perlakuannya. Nah, hirabah, menurut kami permakalah, hirabah itu adalah kelompok manusia bersenjata melakukan kekacauan terhadap masyarakat. Contohnya adalah seperti mencuri atau merampok yang sudah diniatkan. Perlu kita ketahui bahwa merampok pada zaman ini sudah banyak macam-macamnya. Yang kita ketahui seperti begal itu, sangat sadis. Nah, lalu apa hukumannya atau sanksinya perlu para hirabah? Nah, hukumnya adalah dibunuh apabila perampok membunuh orang yang dirampok. Nah, ini seperti hukum Islam yang yaitu seperti kisos gitu. Disalib apabila perampok telah mengambil harta membunuh tuannya. Udah ngambil harta, tuannya dibunuh gitu. Nah, yang ketiga dipotong tangan dan kakinya secara bersilang apabila perampok mengambil hartanya saja. Nah, kita perlu tahu dalam Islam itu pasti setiap orang yang mencuri dipotong salah satu tangan atau kakinya. Nah, apabila mencuri terus, maka akan terpotonglah tangan dan kakinya semua. Nah, jarima al-baghi. Al-baghi itu dari bahasa Arab yang artinya adalah pemberontakan. Sering diartikan sebagai keluarnya seseorang dari ketaatan kepada imam yang sah tanpa alasan. Nah, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang dimaksud al-baghi adalah orang-orang muslim yang menyalahi imam dengan cara tidak menaatinya dan melepas dirinya darinya atau menolak kewajiban dengan kekuatan, argumentasi dan memiliki pemimpin. Nah, jadi di sini dia punya imam, punya pemimpin, tapi dia melarikan diri gitu sepertinya. Tidak taat lagi, tidak mau lagi mengikuti perintahnya gitu. Nah, hukum menurut jarima al-baghi adalah hukum yang membunuh adalah bagi pemberontakan dipahami oleh sebagian ulama sebagai serangan balik dan hanya ditunjukkan untuk mematahkan pemberontakan guna mengambilkan ketaatannya kepada penguasa yang sah. Memerangi pemberontak hukuman adalah wajib karena menegakkan hukuman Allah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 9, yang artinya adalah jika salah satu dari kedua golongan berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali.
Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar atau chat pada kami gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.